Ibuku bukan babu kalian. Berhentilah menindasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Aku mendengar teriakan putra sulungku Nanda. Sepertinya terjadi sesuatu dengan adik-adiknya. Ibu cepat kesini, lihat adik. Teriaknya lagi. Bergegas, aku menuju ke kamarku yang ada di belakang. Tergopoh-gopoh aku berlari, karena aku panik. Setelah aku buka pintu, betapa kagetnya aku. Karena di hadapanku terpampang pemandangan yang sangat menjijikkan. Anak kembarku Raka dan Reki. Mereka sudah berguling-guling di lantai dalam keadaan berlumur air seni dan juga tinja. Ya Allah, Nanda, kenapa bisa sampai begini? Tanya aku ke Nanda dengan sedikit kesal. Bukan aku ingin menyalahkannya, tapi kenapa dia bisa membiarkan adik-adiknya sampai berlumuran kotoran seperti ini? Maaf Bu, Nanda baru bangun. Setelah buka mata, adik-adik udah begini. Jawab Nanda dengan menunduk. Sepertinya dia merasa bersalah. Tak ingin lagi menanyakan hal itu pada Nanda. Aku langsung membawa kedua balita kembarku itu ke kamar mandi. Bau tak sedap. Tentu sangat terasa di hidungku. Tapi aku sudah biasa. Aku segera memandikan kedua putraku itu. Tapi ketika aku lengah, Raka malah masuk ke dalam bak yang masih banyak air bersihnya. Tentu, air bersih dalam bak besar itu langsung kotor semua. Ya ampun, Rima, kamu itu bodoh banget. Gak bisa apa ngurus anak, gak becus banget. Kamu udah gak bayar listrik, malah boros air. Lihat, gara-gara anak kamu, air sebak penuh harus kebuang. Teriak ibu mertuaku dari luar. Iya, beliau sedang berjalan ke dapur untuk mengambil teh yang sudah aku buat tadi. Dan beliau melihat kejadian di mana Raka masuk ke dalam bak air bersih itu. Maaf Bu, Rima lengah. Rima kerepotan Bu memandikan mereka berdua. Keduanya sekarang sudah sangat aktif. Jadi lengah sedikit ada saja yang mereka lakukan. Jawabku takut. Iya, sebenarnya aku sangat kewalahan. Karena mereka terlampau aktif sekarang. Sebab usianya sudah 1 tahun lebih. Jadi sedang aktif-aktifnya dan lasak-lasaknya. Sekarang, saat aku sedang berbicara dengan mertuaku, giliran Reiki yang terpleset dan kepalanya terbentur ke lantai. Iya, itu terjadi karena kakinya masih ada sabun, sehingga membuat lantainya licin. Reiki tentu saja langsung menangis keras. Cepat-cepat, ku peluk putraku itu untuk menenangkannya. Ku elus kepalanya yang terbentur. Semoga tidak apa-apa. Alhamdulillah. Setelah ku elus beberapa lama, Reiki sudah tidak menangis lagi. Ku lanjutkan untuk memandikan Raka dan membilas tubuh Reiki. Ya Allah nak, maafin ibu. Gara-gara ibu, kalian jadi begini. Kataku merasa bersalah. Iya, aku merasa lalai menjadi seorang ibu. Gara-gara aku terlalu sibuk di dapur, anak-anakku jadi begini. Setelah beres mandi, ku gendong keduanya menuju kamar. Aku sangat terharu setelah membuka pintu, karena ternyata Nanda sedang membereskan lantai kamar karena ulah adiknya tadi. Makasih ya nak, udah bantuin ibu, ucapku lembut ke Nada. Anak itu hanya membalas dengan senyuman dan mengangguk. Terima kasih Allah, kau sudah kirimkan anak sebaik Nanda. Meski usianya belum genap 6 tahun, tapi ia sangat pengertian dan pintar. Aku merasa Nanda itu dewasa sebelum waktunya. Habis ini kamu cuci tangan ya nak. Terus jagain adik-adik kamu. Kain yang kotor itu biar ibu yang cuci. Kataku ke Nanda. Iya bu, aku akan jagain adik-adik. Jawabnya. Iya nak, tolong tungguin dulu ya. Ibu mau lanjutin pekerjaan, masih banyak soalnya. Kataku lagi ke Nanda. Ia mengangguk paham. Dia sudah tahu kalau pagi-pagi aku pasti sangat sibuk. Karena pekerjaan rumah ini aku yang mengerjakannya seorang diri. Selain itu, aku juga sadar diri karena hanya menumpang di rumah mertuaku. Iya, aku dan suamiku, Mas Delon, masih tinggal bersama mertua karena kami memang belum punya rumah. Meskipun
sudah 7 tahun menikah. Dulu kami sempat mengontrak, tapi karena Mas Delon terkena PHK, akhirnya kami kembali ke rumah ini, ikut bersama mertua. Di rumah ini bukan hanya keluarga aku saja yang tinggal, tapi kakak iparku, kakaknya Mas Delon juga tinggal di sini. Kakak iparku itu sudah memiliki seorang istri dan 2 anak. Mereka tinggal di sini karena keadaannya sama denganku, belum punya rumah sendiri. Jadi total penghuni rumah ini ada 13 orang. Ditambah adik Mas Delon ada 2 orang lagi, Nara dan Fadil. Mereka semua memiliki sifat dan kelakuan yang hampir sama. Sama-sama merendahkan dan menindasku. Aku sebenarnya tak masalah jika harus membereskan rumah. Tapi sifat mereka itu loh yang keterlaluan. Aku dan anak-anakku hanya sekedar nasi putih saja sulit sekali untuk bisa memakannya. Ibu mertua selalu membatasi jatah makan kami. Aku dan anak-anakku tak diizinkan makan bersama mereka. Aku boleh makan kalau mereka sudah selesai. Iya, aku makan makanan sisa. Cepatlah Rima masak, ini udah siang. Nanti anak-anak Daniel terlambat ke sekolah. Titah ibu. Aku hanya bisa merunduk dan menuruti perintah mertuaku itu, tanpa berani membantah sedikit pun. Dengan cepat, ku selesaikan memasak menu sarapan pagi ini, yaitu nasi goreng dengan topping ayam dan telur dadar. Setengah jam semua masakan sudah selesai, ku hidangkan di atas meja. Ingin rasanya, aku mengambilkan duluan untuk anak-anakku. Tapi aku tak berani. Ibu pasti marah besar kepadaku. Karena sudah 2 bulan lebih, Mas Delon tidak memberikan uang belanja ke ibu. Jadi, kami tak berhak makan duluan. Kenapa kamu sampai kayak gitu ngelihatnya? Lapar? Kata ibu dengan ketus. Iya bu, jawabku malu. Nanti ya, bagianmu itu sisa kami, ucap Mbak Desti, istri Mas Daniel. Begitu juga dengan Nara dan Fadil. Mereka seolah tak peduli dengan keadaanku dan anak-anakku. Kalau Mas Delon, jam segini sudah keluar rumah. Katanya mau cari pekerjaan. Tapi sudah 2 bulan lebih, Mas Delon belum dapat kerja. Aku mencoba untuk sabar dan berusaha ikhlas menghadapi cobaan ini. Namun, ada satu hal yang membuatku hancur ketika melihat anak-anak ingin jajan dan aku tak punya uang. Ya, sudah 2 bulan lebih. Aku tak pernah memegang uang sepeser pun karena Mas Delon tidak pernah memberiku uang. Padahal sesekali suamiku itu pulang membawa uang, tapi tak pernah memberikannya padaku, walau hanya 10.000 untuk anak-anak jajan. Iya, sifat Mas Delon pun sama seperti keluarganya. Mereka perhitungan dan pelit kepada kami. Katanya, aku ini dan anak-anak hanya numpang, jadi harus tahu diri. Tidak boleh melunjak dan banyak pinta. Harus terima saja apa yang dikasih. Kalau tidak dikasih, diam saja. Begitulah keluarga suamiku. Setelah semua selesai sarapan, aku membereskan piring bekas sarapan mereka. Kali ini, nasi gorengnya hanya tersisa sedikit saja. Ini dimakan Nanda aja, pasti gak kenyang. Aku belum makan. Ya Allah. Ya udah gak apa-apalah untuk Nanda aja. Aku segera mengambil sisa nasi goreng yang masih ada di baskom. Kuletakkan dalam piring. Piring-piring yang kotor aku tumpuk dulu di wastafel. Aku akan memberi Nanda sarapan dulu. Baru setelah itu mencucinya. Nanda, ayo makan dulu nak. Ini ada nasi goreng. Kataku sembari memberikan piring nasi goreng itu ke Nanda. Alhamdulillah, makasih ya bu. Ucapnya senang. Maaf ya nak, ibu cuma bisa kasih nasi goreng. Karena ayam sama telurnya sudah habis. Namun aku mengatakan itu hanya dalam hati. Aku tidak mau Nanda sedih. Karena dia tidak bisa makan makanan enak itu. Iya, Nanda adalah seorang cucu juragan ayam negeri. Tapi anakku itu, selama tinggal di sini, tak pernah merasakan enaknya makan ayam potong. Selama ini, kami hanya makan makanan sisa mereka. Kalau masih ada sisa lauk, ya kami makan.
tapi itu jarang sekali. Palingan yang tersisa hanya kuah sayur saja, atau sayur beberapa potong, itu saja yang tersisa. Mas Delon tidak pernah tahu. Dia menganggap selama ini kami makan dengan layak, makan enak bersama keluarganya. Padahal, pada kenyataannya, kami hanya diberi makanan sisa. Memang, aku tak pernah melihat Mas Delon makan di rumah ini. Itulah yang membuat ia tidak tahu bagaimana keadaan kami yang sebenarnya. Aku sudah pernah mengatakannya pada Mas Delon, tapi dia tidak percaya. Tentu, dia lebih percaya kepada keluarganya. Aku hanya bisa pasrah dan bersabar. Ingin rasanya keluar dari rumah ini. Tapi bagaimana dengan anak-anakku? Mereka masih butuh ayahnya. Dan kalau aku kerja, bagaimana dengan si kembar? Siapa yang akan menjaga dia? Aku belum bisa sepenuhnya percaya pada Nanda. Karena usianya masih terlalu kecil. Dia juga tidak kuat untuk menggendong adik-adiknya jika menangis. Itulah yang membuatku berat dan dilema. Sejauh ini, aku hanya bisa menguatkan hati agar tetap sabar menghadapi semuanya. Rima, masak ini ya untuk makan siang. Perintah ibu. Ibu memberikan sekresek ikan. Aku tidak tahu apa namanya. Tapi kelihatannya ikan itu enak sekali. Kalau ku berikan pada Nanda, dia pasti suka. Apa kalau sudah matang nanti, ku ambil satu ya untuk Nanda. Karena aku takut kalau nanti tidak kebagian. Kasihan Nanda kalau hanya makan dengan nasi putih dan garam saja. Akhirnya, aku membulatkan tekad untuk mengambil sepotong ikan. Aku hanya ingin anakku bisa makan enak, walau hanya sekali. Semoga ini tidak berdosa. Semoga apa yang Nanda makan nanti menjadi sesuatu yang halal. Ya Allah, ampuni aku. Dengan cepat, ku eksekusikan itu. Ku goreng saja karena sesuai perintah mertuaku. Lalu memasak sayur bening bayam dan juga sambal. Aku menyembunyikan sepotong ikan di tempat yang aman. Hanya aku yang tahu. Semoga aman, tidak ketahuan. Semua orang di rumah itu sudah selesai makan siang. Kecuali Mas Daniel. Karena dia kalau siang hari tidak pulang. Tapi makan di kantornya. Sementara Nara dan Fadil, mereka sedang libur sekolah. Jadi tidak kemana-mana. Kalau kalian pikir libur sekolah begini, mereka akan membantu pekerjaan rumah, tentu tidak. Peternakan orang tuanya yang begitu besarnya, mereka tidak mau membantu. Malah aku yang sering sekali membersihkan kotoran ayam, kalau mereka tidak pernah sama sekali. Iya, biasanya seminggu sekali, aku membersihkan kandang ayam, yang biasa aku lakukan setiap hari Minggu sore. Iya, kandang ayam sebesar itu, dengan ratusan ayam di dalamnya, aku membersihkannya seorang diri. Lelah sudah pasti ingin mengeluh percuma. Jadi aku hanya bisa menjalaninya. Alhamdulillah aman. Dengan cepat, ku ambil piring yang berisi sepotong ikan dan menumpuknya dengan nasi agar tidak ketahuan, lalu segera membawanya ke kamar. Nanda, makan dulu nak, kataku ke Nanda. Iya bu, ibu makan juga ya? Jawabnya. Sebenarnya perutku sangat lapar, tapi nasi yang kuambil tidak begitu banyak. Aku takut kalau Nanda tidak kenyang. Kamu aja yang makan, ibu udah makan. Jawabku berbohong. Padahal sedari pagi, hanya air putih saja yang masuk ke dalam perut ini. Ibu gak usah bohong. Ibu pasti belum makan kan? Kita makan berdua ya bu. Katanya lagi. Aku hanya bisa tersenyum getir. Ingin menangis tapi ku tahan. Aku tidak mau Nanda sedih kalau melihat aku menangis. Ayo bu makan, ucap Nanda lagi. Bahkan tangannya dengan lincah mengambil nasi dan secuil ikan, lalu disuapkannya ke mulutku. Sekuat tenaga aku menahan air mata, tapi akhirnya luruh juga. Tak kuat hatiku menerima perlakuan lembut ini. Iya, Nanda sangat dewasa dan pengertian. Dia tahu bagaimana perasaanku. Ya Allah nak, maafkan ibu, kataku dengan sedih. Nanda langsung memelukku, segera menghapus air mataku. Ibu gak usah nangis, ibu gak salah apa-apa, gak perlu minta maaf, katanya lembut.
Kami pun makan bersama dengan nasi dan lauk seadanya. Jadilah, walau belum kenyang, tapi setidaknya perutku sudah terisi. Segera kulanjutkan pekerjaanku, yaitu mencuci piring bekas makan siang. Karena kalau tidak langsung dicuci, itu akan menumpuk. Karena tahu sendiri, penghuni rumah ini sangat banyak. Jadi sekali makan, bisa belasan piring. Begitulah rutinitasku setiap hari. Pagi membuat sarapan, dilanjutkan mencuci pakaian seisi rumah. Selesai mencuci, dilanjutkan masak makan siang. Setelah makan siang, mencuci piring lagi. Dilanjutkan menyapu halaman, membereskan rumah. Kemudian sore harinya masak lagi untuk makan malam. Selesai makan malam, mencuci piring lagi. Ya, seperti itulah rutinitasku setiap hari. Monoton dan sangat melelahkan. Namun aku sangat bersyukur karena punya anak-anak yang tidak rewel. Iya, meskipun Raka dan Reki masih balita, tapi mereka tidak pernah rewel menurutku. Mereka rewel kalau popoknya sudah penuh saja. Selebihnya, mereka anteng dan bisa bermain bersama Nanda. Mbak Rima, mau nggak nyuci baju di rumah saya? Nanti saya kasih upah. Kata Bu Surti, tetangga sebelah rumah ibu mertua saat aku menyapu halaman depan. Tapi banyak gak, Bu? Saya sebenarnya mau, cuman saya takut kalau ninggalin anak-anak dalam waktu yang lama. Jawabku sungkan. Gak terlalu banyak kok, Mbak. Saya cuman kasihan sama Mbak. Masa mau ngasih jajan anak-anak aja gak bisa? Palingan setengah jam juga udah selesai. Nyucinya pakai mesin kok, bukan pakai tangan. Kata Bu Surti menjelaskan. Mungkin beliau iba melihatku. Karena beberapa waktu lalu aku pernah bercerita. Itu pun tanpa sengaja. Aku cerita pada Bu Surti kalau sudah lama Nanda tak pernah jajan. Karena aku tak pernah diberi uang oleh Mas Delon. Ya udah Bu, saya mau. Sekarang ya Bu saya kerjainnya. Mumpung anak-anak saya sedang anteng. Kata aku bersemangat. Oke Mbak, bisa. Ayo Mbak. Bu Surti mengantarkanku ke tempat laundry roomnya. Pakaian kotor sudah terkumpul di sana. Semoga waktu setengah jam ini cukup untuk aku bekerja. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Dengan cekatan, aku memasukkan pakaian kotor itu ke dalam mesin cuci. Cukup 2 gilingan saja cucianku sudah selesai. Aku juga langsung menjemurnya. Kata Bu Surti, aku cukup mencuci saja. Karena dia tahu aku tak bisa meninggalkan anak-anak dalam waktu yang lama. Aku bersyukur sekali. Pekerjaanku sudah selesai. Bu Surti memberikanku upah Rp30.000. Bu, apa ini gak kebanyakan? Saya gak enak. Kata aku pada Bu Surti. Karena menurutku upahnya terlalu banyak. Sebab aku mencuci pakai mesin cuci, bukan manual. Gak apa-apa Mbak Rima, ambil aja. Anggap saja saya ngasih anak-anak Mbak Rima. Jawab Bu Surti lembut. Aku merasa senang. Akhirnya anak-anakku bisa jajan. Dengan cepat aku langsung pulang ke rumah. Takut kalau anak-anakku menangis. Sesampainya di rumah, kudapati Mas Delon sudah pulang. Kamu dari mana? Jadi ini kelakuanmu kalau suami gak di rumah? Kata Mas Delon dengan nada yang tinggi. Maaf Mas, aku mencuci baju di rumah Bu Surti. Jawabku jujur. Kamu ini ya, bisanya cuma buat malu suami aja. Mulai besok, jangan pernah kamu lakukan itu lagi. Kamu itu buat aku malu. Kata Mas Delon marah. Tapi Mas, aku cuma pengen dapat uang untuk jajan anak-anak. Kasihan mereka Mas, sudah lama gak jajan. Kasihan Anda. Kataku memelas. Tapi Mas Delon tidak peduli. Dia tetap dengan tegas mengatakan bahwa aku tak boleh lagi mencuci di rumah Bu Surti. Lagi-lagi, aku hanya bisa pasrah. Iya, predikat istri yang bodoh, itu yang pantas aku dapatkan. Karena aku memang selemah itu. Aku terlalu takut untuk berpisah dengan Mas Delon. Hanya karena aku tak punya siapa-siapa lagi selain dia. Aku seorang yatim piatu. Aku tidak tahu keluarga orang tuaku di mana. Karena mereka itu perantauan. Aku tidak kenal siapapun keluarga ayah atau ibuku. Selama hidup mereka, tak pernah juga menceritakan apapun padaku. Hanya tetangga dekat saja yang aku tahu.
Ya Allah, berilah hamba kekuatan. Aku hanya bisa berdoa untuk menenangkan diriku sendiri. Enak ya, udah dapat uang. Cepat sana, masak untuk makan malam. Teriak mertuaku yang didengar oleh Nanda. Iya, dia menyaksikan semua kekejaman yang terjadi kepadaku. Semoga Nanda tidak menjadi pribadi yang kejam seperti keluarga suamiku. Dan semoga dia bisa mengambil sisi positifnya. Aku benar-benar takut. Ibu jangan nangis ya. Nanda gak apa-apa kok gak bisa jajan. Ibu gak usah kerja lagi ya di rumah Bu Surti, pinta Nanda. Anakku yang masih polos itu mungkin merasa bersalah. Karena hanya untuk jajan mereka, aku sampai dimarahi oleh mertua dan suamiku. Aku segera masak untuk makan malam. Kali ini menunya sayur asam dan ayam goreng. Iya, sering sekali kalau makan ayam. Karena untuk menghemat pengeluaran. Iya, tidak mungkin kan mau beli lauk yang lain. Sementara anggota keluarga ini sangat banyak. Jadi ibu mertua mensiasati. Kalau lauk, sesekali saja beli lauk ikan. Dan kalau ayam, tinggal ambil saja di belakang. Ya Allah, Nanda pasti pengen makan ayam. Tapi gimana ya? Apa aku lakukan seperti tadi siang? Tapi aku takut kalau ketahuan. Sementara dari masak sampai matang, ibu mertua tak pernah pergi dari dapur. Apa beliau sudah curiga ya? Dengan rapi, kutata makanan yang sudah selesai aku masak ke atas meja makan. Hari ini, aku masak 2 ekor ayam dan sebaskom sayur asem. Iya, sebanyak itu memang. Kalau sedikit mana cukup. Apalagi Mbak Desti, badannya segentong, makannya banyak. Dan ibu mertua tak pernah mempermasalahkan hal itu. Aku juga bingung, kenapa semua orang yang ada di rumah ini seperti tunduk dan patuh ke Mbak Desti. Padahal dia menantu sama sepertiku. Bahkan Mas Daniel sangat patuh kepada istrinya. Apapun yang istrinya katakan, Mas Daniel selalu iya, tak pernah membantah. Begitu juga dengan mertuaku, baik ayah mertua atau ibu mertua. Mereka sama-sama nurut kepada Mbak Desti. Ya seolah-olah yang berkuasa di rumah ini adalah Mbak Desti. Rima, kami udah selesai makan malam. Beresin. Perintah ibu. Iya bu, baik. Aku berharap masih ada sepotong lauk untuk anakku. Tapi lagi-lagi aku kecewa. Karena yang tersisa hanya tulang saja. Namun saat kuperhatikan lagi, masih ada 2 potong ceker. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Anda suka makan lauk ceker, batinku. Aku segera membereskan piring, lalu mengambil nasi untuk Nanda dan membawanya ke kamar. Iya, aku tak pernah makan selain di kamar. Karena menurutku kamar kami adalah tempat yang paling aman. Walau kamar itu hanya sempit, berukuran 2 kali 1,5 meter saja. Dan ditempati oleh 5 orang. Namun aku bersyukur karena masih ada tempat di rumah ini untukku dan anak-anak. Nanda, makan yuk. Ibu bawa lauk ceker. Gak apa-apa ya? Kataku dengan lembut ke Nanda. Gak apa-apa bu. Aku suka kok ceker. Jawabnya. Dengan lahap, Nanda memakan nasi berlaukan ceker itu. Tak lupa, ia menyuapiku. Iya, Nanda paham kalau aku belum makan. Dia sangat hafal betul. Kami sudah selesai makan. Aku segera melanjutkan pekerjaanku untuk mencuci piring. Setelah itu menidurkan anak-anak. Karena ini sudah jam 8 malam. Aku memang membiasakan mereka untuk tidur awal. Supaya bisa bangun lebih pagi. Di tengah malam buta, aku tidak sengaja terbangun. Karena mendengar suamiku sedang berbicara dengan seseorang. Karena penasaran dan merasa curiga, aku berpura-pura tetap tertidur. Tapi telingaku bisa mendengar jelas pembicaraan mereka. Iya sayang, besok aku jemput seperti biasa ya, kita berangkat kerja bareng. Begitulah kalimat yang aku dengar dari mulut Mas Delon. Dia sayang-sayang dengan siapa ya? Batinku bertanya-tanya. Perih sekali rasa hatiku. Kalau benar suamiku selingkuh, aku tak akan pernah memaafkannya. Aku langsung berpura-pura menggeliat. Dan Mas Delon langsung panik.
Dia segera menyembunyikan ponselnya lalu berpura-pura tidur. Benar, kamu pasti macam-macam, Mas, batinku. Aku keluar kamar. Karena aku haus ingin minum sekaligus ke toilet. Tapi saat mau masuk ke dapur, aku melihat Mbak Desti sedang melakukan sesuatu. Ngapain ya dia? Aku mengendap-endap untuk mengintip Mbak Desti. Aku penasaran apa yang sedang ia lakukan. Mbak Desti memasukkan sesuatu ke dalam beras yang kami makan sehari-hari. Apa itu? Kenapa seperti benda aneh? Jangan-jangan aku terus memperhatikan Mbak Desti. Mulutnya komat-kamit seolah sedang membaca mantra. Apa Mbak Desti menganut ilmu hitam ya? Tapi masa iya sih? Aku terus memperhatikannya. Hingga sesuatu itu dimasukkan ke dalam beras dan dicampur oleh Mbak Desti. Ia mengaduknya sampai ke bawah. Aku benar-benar tidak mengerti. Setelah selesai, Mbak Desti mengambil lagi benda itu dan menyimpan di dalam bajunya. Ya Allah, ada apa ini? Kenapa perasaanku jadi gak enak? Apa benar ya, Mbak Desti pakai ilmu hitam? Batinku lagi. Aku segera bersembunyi karena Mbak Desti akan keluar dari dapur. Aku bersembunyi di balik lemari, yang pastinya Mbak Desti tidak akan tahu. Setelah ia masuk ke dalam kamarnya, aku baru berani keluar untuk melanjutkan keinginanku tadi ke toilet dan minum. Aku tidak tahu apa yang Mbak Desti lakukan. Namun, aku segera membacakan doa yang aku bisa ke beras itu, lalu mengaduknya tak lupa dengan sholawat. Semoga jika Mbak Desti menggunakan sihir hitam, sihir itu bisa hilang. Untungnya, tidak ada yang melihatku. Kebetulan ini juga sudah jam 4 pagi. Kuputuskan untuk melanjutkan pekerjaan rumah saja. Aku tidak tidur lagi, sembari menunggu azan subuh. Kuawali dengan mencuci beras. Aku akan memasak nasi. Tak lupa, aku membacakan doa dan sholawat sembari mencuci beras itu sampai bersih. Semoga jika sihir itu ada, bisa hilang dengan sendirinya. Ku masak nasi itu sampai matang. Sembari menunggu, ku siapkan bahan-bahan lauk untuk sarapan pagi ini. Simpel saja, hanya membuat orek tempe campur teri dan telur dadar. Itu sudah sesuai perintah mertuaku. Iya, apapun yang aku masak di rumah ini sesuai requestan ibu mertua. Tidak pernah aku berani seenakku sendiri. Belum selesai azan subuh sudah berkumandang. Kulaksanakan dulu kewajibanku itu. Setelah selesai, kulanjutkan lagi memasak hingga masakan itu matang dan tersedia di atas meja makan. Para penghuni rumah sudah pada bangun sekitar jam 7 pagi. Mereka sudah siap-siap untuk sarapan. Pagi ini sedikit berbeda, tidak seperti pagi biasanya. Ibu mertua terlihat marah ketika Mbak Desti menyendok nasi cukup banyak ke dalam piringnya. Ibu mertua menegur menantunya itu. Aku baru melihat kali ini, padahal sebelumnya tak pernah sekali ibu mertua menegur Mbak Desti, mau sebanyak apapun ia makan. Jangan banyak-banyak, kamu lo gak beli beras di sini, kata ibu menyindir Mbak Desti. Mbak Desti keheranan. Mungkin dia tidak menyangka kalau akan ditegur oleh ibu mertuanya. Aku hanya bisa memperhatikan mereka dari jauh, karena aku tak ikut sarapan bersama mereka. Seperti biasa, aku akan menunggu sisanya saja kalau ada. Mbak Desti terlihat malu. Ia sama sekali tak berani membantah seperti biasanya. Ia langsung mengurangi nasi yang ada di piringnya. Hanya tinggal sedikit, lalu makan beberapa suap dan langsung pergi. Sepertinya Mbak Desti marah besar. Terserahlah, aku tidak peduli. Apa benar ya? Mbak Desti tadi malam melakukan sesuatu yang tidak baik. Dan dengan doaku, sihir itu hilang. Sehingga ibu mertua bersikap berbeda. Tidak semenurut biasanya dengan Mbak Desti. Semoga itu hanya dugaanku saja. Mungkin selama ini ibu mertua segan, jadi tidak berani menegur menantunya. Kalau Mas Delon, ia sudah tidak ada sejak 6:30 pagi. Ia alasannya mencari kerja
dan mencari seseran. Kata Mas Delon, selama dia belum kerja, dia mengojek. Ya memang sih sesekali dia bawa makanan ke rumah untuk kami. Tapi jumlahnya tidak sesuai dengan anggota keluarganya. Hanya sedikit. Dan itu pun banyak kan dia yang makan. Anak-anaknya dan aku hanya kebagian sepotong-sepotong. Kejam dan tega. Itulah julukan yang pas untuk Mas Delon. Aku langsung teringat dengan kejadian dini hari tadi. Apa benar ya suamiku selingkuh? Apa aku harus membuntutinya supaya tahu apa yang terjadi? Tapi gimana anak-anakku? Dan kerjaan rumah masih menumpuk. Semoga Allah tunjukkan kepada aku jika memang suamiku bersalah. Beberapa hari kemudian, setelah aku mendengar Mas Delon teleponan dengan seseorang. Mbak Rima, saya mau kasih tahu sesuatu, tapi Mbak Rima jangan marah ya. Mbak Rima selidiki dulu kebenarannya. Karena saya tadi tidak sengaja melihat Mas Delon bergandengan tangan mesra dengan seorang wanita. Kata Bu Surti bercerita padaku. Aku tentu sangat terkejut. Tidak mungkin Bu Surti salah lihat orang. Itu pasti Mas Delon. Ditambah lagi, aku pernah mendengarnya kan teleponan sayang-sayangan dengan seseorang. Itu pasti selingkuhannya. Iya Bu Surti. Saya tidak akan marah. Saya malah senang kalau saya bisa dapat informasi seperti ini. Sebab saya juga sudah curiga. Makasih ya Bu Surti. Saya akan selidiki kebenarannya, kataku ke Bu Surti. Bu Surti langsung pamitan setelah mengatakan itu karena dia takut kena semprot oleh Mas Delon. Karena kalau aku ngobrol dengan Bu Surti, Mas Delon selalu mengira kalau Bu Surti menyuruhku kerja di rumahnya. Mas Delon malu, makanya dia tidak mau aku melakukan itu lagi. Gimana ya caranya? Nanya ke Mas Delon. Aku pasti kena marah kalau langsung nanya apa dia benar ada hubungan dengan wanita lain. Gimana ya? Aku hanya bisa mondar-mandir, sembari mengumpulkan perkataan seperti apa yang akan kusampaikan ke Mas Delon untuk menanyakan hal ini. Sekarang Mas Delon sedang mandi. Apakah ini kesempatanku untuk melihat ponselnya? Ku beranikan diri untuk membuka ponsel Mas Delon. Ya Allah, ternyata ponselnya di password. Sejak kapan? Kok aku baru tahu ya? Oh iya, aku kan memang sudah cukup lama tidak meminjam ponsel suamiku ini. Wajarlah kalau aku tidak tahu ponselnya sudah di password. Iya, biasanya kami memakai ponsel satu untuk berdua, dan sudah lama aku tidak meminjam ponselnya. Dan sekarang ketika aku ingin membukanya, ponsel itu sudah dikunci. Tapi dari layar notifikasi, ada pesan masuk. Alhamdulillah, pesan itu masih bisa aku baca, meski tidak semuanya. Dan nama pengirim tertulis jelas di sana. Cynthia. Ya, Cynthia mengirimkan pesan mesra ke Mas Delon. Sayang, nanti malam kita keluar yuk. Aku bosan di kosan. Begitu katanya. Tapi masih ada lanjutan lagi pesan itu. Namun sudah tidak bisa terbaca lagi. Sesak dada ini membaca pesan mesra dari wanita lain ke HP suamiku. Jadi benar, Mas Delon punya selingkuhan. Kamu tega Mas sama aku dan anak-anak. Batinku kecewa. Aku langsung menangis. Tak bisa kupendung kesedihan ini. Untungnya anak-anak sudah tidur. Jadi mereka tak melihat kesedihanku. Tak lama kemudian Mas Delon masuk ke dalam kamar. Ia melihatku yang masih menangis. Kamu kenapa sayang? Tanya Mas Delon. Ini apa Mas? Kamu selingkuh ya? Tanyaku langsung to the point. Kamu apa-apaan sih? Kok lancang sekali buka HP-ku? Katanya tidak terima, tidak suka kalau aku membuka ponselnya. Kok kamu marah Mas? Bukankah ponsel ini untuk kita berdua? Apakah salah jika aku meminjamnya? Dan malah aku menemukan seperti ini? Tanyaku ke Mas Delon. Ia tak bisa menjawab. Ia hanya diam.
lalu mengotak-ngatik ponselnya entah apa yang ia lakukan. Kalau memang kamu bahagia bersama wanita itu, pergilah Mas. Aku ikhlas melepas kamu. Aku akan keluar dari rumah ini bersama anak-anak. Aku gak mau Mas punya rumah tangga yang tidak jujur seperti ini. Aku sudah cukup menderita dengan perlakuan keluargamu. Dan sekarang ditambah dengan perlakuanmu. Aku gak sanggup Mas. Ucapku dengan bergetar. Air mata sudah bertubi-tubi berjatuhan. Sakit sekali rasanya. Kamu jangan ngomong gitu dong. Aku akui. Aku memang selingkuh dengan wanita ini. Tapi untuk senang-senang aja. Aku tetap mencintai kamu, Rima. Kamu sempurna bagiku. Aku saja yang tidak bersyukur. Tolong jangan tinggalkan aku. Ucap Mas Delon memohon. Namun keputusanku sudah bulat. Aku tak sanggup lagi. Namun aku tak pergi malam ini. Kasihan anak-anak sudah tidur. Aku memilih menahan rasa sakitku. Aku berbaring di samping anak-anak. Sementara Mas Delon, dia duduk di lantai sembari memegangi tanganku dan terus meminta maaf. Tapi aku tak peduli. Aku sudah muak dengan semua ini. Aku sudah lelah. Aku benar-benar muak. Sepanjang malam aku hanya menangis. Air mata ini tak mau berhenti. Hingga azan subuh berkumandang, aku terbangun dengan mata bengkak. Aku segera mengambil air wudhu, berdoa, memohon petunjuk. Semoga apa yang kuambil ini keputusan yang benar. Kuberesi barang-barangku. Tanpa seorang pun tahu aku pergi karena memang penghuni rumah itu masih pada tidur. Anak-anak sudah kubangunkan. Mereka tak banyak bertanya. Terutama Nanda, dia hanya menurut saja. Aku langsung mengajak mereka keluar. Kalau Mas Delon aku tidak tahu kemana. Dari sejak aku bangun, tak kudapati lagi ia di kamar. Mungkin dia pergi atau apa, aku pun tak peduli. Aku segera berjalan ke jalan raya. Cukup lama aku menunggu kendaraan. Akhirnya, ada sebuah mobil yang memberi tumpangan. Mau kemana, Neng? Subuh-subuh begini bawa anak-anak. Tanya sopir mobil itu. Saya nggak tahu mau kemana. Saya mau pergi dari sini. Saya nggak kuat di sini lagi. Jawabku. Kok gitu, Neng? Saya mau nolong, tapi harus jelas dulu. Apa permasalahannya? Tanya sopir itu memastikan. Suami saya selingkuh. Saya mau pergi dari rumah itu. Saya nggak mau tinggal lagi di sana. Jawabku lagi. Oh begitu, ya sudah. Boleh numpang ke sini. Nanti kalau Neng sudah tahu tujuannya, saya akan antar. Saya nggak tega lihat wanita dan anak-anak begini. Mari Neng masuk. Sopir itu dengan baik hati mempersilahkan aku dan anak-anak masuk. Aku tidak mengenal siapa dia, tapi dia begitu baik. Mungkin ini adalah jalan dari Allah untuk mempermudah aku pergi dari keluarga toksik itu. Sepanjang jalan, aku berpikir, kemana arah dan tujuanku? Pak, kita berhenti di sana saja ya. Kayaknya di sana ada kosan. Kataku sembari menunjuk pelang terima kos. Bapak baik hati itu langsung menepikan mobilnya dan menurunkanku di sana. Aku sudah berkata tak punya uang, tak bisa membalas kebaikannya. Tapi katanya tidak apa-apa, dia ikhlas menolongku. Aku hanya bisa mengucapkan terima kasih berkali-kali. Aku segera mencari yang punya kos. Mudah-mudahan aku diperbolehkan ngekos di sini. Dan bayarnya kalau aku sudah punya uang. Permisi Bu, apa ada kamar kosong? Tanyaku ke pemilik kos. Ada Neng, kebetulan tinggal satu. Jawabnya. Saya mau ngekos di sini Bu. Tapi saya... Ya udah nggak apa-apa. Kamu boleh kok istirahat di sana sama anak-anakmu. Bayarlah kalau sudah ada uang. Kata ibu kos itu dengan baik hati. Ya Allah, ini beneran Bu? Tanya aku serasa tak percaya. Iya beneran. Saya mencoba mengerti keadaan kamu. Saya memang tidak mengenal siapa kamu. Saya juga tidak tahu apa masalahmu. Tapi melihatmu bersama anak-anakmu aku kasihan.
Tinggallah di sini sampai kamu punya uang dan bayar. Jangan merasa sungkan ya. Saya yakin kamu orang baik, kata ibu itu dengan lembut dan ramah. Aku sangat bersyukur karena aku dipertemukan dengan orang baik lagi. Aku diantarkan ke kamar kos yang akan aku tempati. Dibukakan pintu. Alhamdulillah, kamarnya cukup luas untuk kami berempat. Raka, Reki, dan Nanda ikut senang karena akhirnya kami punya tempat tinggal. Di kos itu, aku mulai berjuang demi anak-anakku karena tak mungkin meninggalkan mereka. Akhirnya, aku membuka jasa mencuci pakaian manual. Iya, penghuni kos di sana sangat ramai. Jadi ku manfaatkan itu saja mana tahu ada yang membutuhkan jasaku. Alhamdulillah, baru hari pertama aku menawarkan jasa, aku sudah mempunyai 3 pelanggan. Dan mereka memintaku setiap 2 hari sekali mengambil pakaian di kosan mereka. Iya, aku akan mencucinya di kamarku dan mengantarkan pakaian bersih itu kebesokannya. Sudah seminggu aku membuka jasa itu. Ibu kos melihatku. Aku khawatir kalau ibu kos akan marah karena aku membuka usaha ini. Jujur, aku tidak izin ke beliau karena aku takut jika tidak diberi izin. Padahal cuma ini jalan yang aku bisa sekarang. Rima, kamu kenapa begitu? Kamu takut saya marah ya? Saya nggak marah kok, saya malah senang. Tapi lain kali kamu izin ya. Saya nggak sejahat itu, Rima. Saya mau membantu seseorang, yang penting seseorang itu bisa berlaku baik, kata ibu kos. Aku benar-benar merasa bersalah. Aku sudah suuzon pada beliau. Padahal sudah jelas beliau itu orang yang baik. Aku saja diperbolehkan tinggal di sini tanpa membayar terlebih dahulu. Uang yang aku dapat dari hasil mencuci, sebagian kubayarkan kosan. Ya, walau hanya seperempatnya dulu. Belum bisa terbayar semua. Dan sisanya aku gunakan untuk membeli makanan anak-anak. Saking baiknya ibu kos, dia meminjamkan peralatan rumah tangga kepada aku. Seperti rice cooker, kuali, dan kompor gas. Dengan begitu, aku bisa memasak makanan untuk anak-anak. Itu lebih hemat. Karena selama seminggu ini, aku beli terus di luar. Iya, karena belum punya peralatan memasak. Sebulan sudah aku ngekos di situ. Alhamdulillah, usahaku semakin lancar. Semakin banyak pelangganku. Tidak hanya dari penghuni kos saja, tapi ada beberapa juga yang dari luar. Aku yakin pasti ini bantuan dari ibu kos. Dia menceritakan pada teman-temannya. Bulan demi bulan berlalu, aku mulai menabung untuk membeli mesin cuci. Karena lelah juga kalau mencuci manual terus. Apalagi sekarang pelangganku semakin banyak. Aku butuh alat tambahan. Kalau biasanya pakaian itu tak pernah aku setrika. Kini aku menyetrikanya karena sudah mampu membeli setrika. Dan tabunganku untuk membeli mesin cuci sudah terkumpul separuh. Aku gunakan untuk membayar DP-nya dulu. Tapi alhamdulillah, kupikir aku akan kredit. Tapi ternyata aku malah dipinjami uang oleh ibu kos. Dia membayar separohnya dan aku akan membayarnya secara mencicil. Aku bersyukur karena aku bisa dapat mesin cuci dengan harga cash, tapi bayarnya secara mencicil. Itu tentu lebih murah. Alhamdulillah. Lagi-lagi aku ditolong oleh ibu kos. Kehidupanku dan anak-anak semakin membaik. Ternyata pisah dari Mas Delon tidak seburuk yang aku bayangkan. Walau sampai detik ini, aku belum mendapatkan surat cerai itu. Tapi aku berharap Mas Delon segera mengurusnya. Toh dia tidak pernah mencariku. Seharusnya sih bisa ketemu. Karena jarak kosan ini dari rumah mertuaku dulu hanya 10 km saja. Jadi pasti bisalah mereka nemuin aku. Atau mungkin emang tidak mau mencariku lagi. Ya sudahlah, aku tak akan pernah berharap. Yang penting aku bisa sama-sama dengan anak-anak. 6 bulan berlalu. Di daerah ini sedang digemparkan dengan berita kematian seorang wanita bertubuh gempal. Dia dikabarkan meninggal dalam keadaan tidak wajar. Belum pasti apa penyebabnya. Tapi
beritanya sudah sangat menghebohkan. Karena wanita itu tiba-tiba meninggal dan badannya langsung busuk padahal baru sebentar. Aneh memang, tapi itulah kenyataannya. Dan setelah aku tahu siapa orangnya, aku sangat terkejut. Karena itu Mbak Desti, istrinya Mas Daniel. Iya, kakak iparku. Kaget, sangat kaget tentu. Dan tidak kusangka kalau beginilah akhir hidup Mbak Desti. Aku hanya bisa mendoakan semoga beliau tenang dan diterima di sisinya. Bebarengan dengan kabar meninggalnya Mbak Desti, aku juga mendapat kabar kalau keluarga mertuaku beserta Mas Dewan harus pergi dari rumah itu. Karena ternyata rumah mereka sudah dijual oleh Mas Daniel tanpa sepengetahuan orang tuanya. Iya, dengar-dengar sih, Mas Daniel dibujuk oleh Mbak Desti untuk menjual rumah itu tanpa sepengetahuan orang tuanya. Dan mereka berniat kabur. Tapi sebelum semua itu terjadi, malahan Mbak Desti meninggal duluan. Dan uang hasil penjualan rumah raib dibawa teman Mbak Desti yang dititipi, katanya mau investasi. Sekaligus untuk beli rumah. Tapi malah ditipu. Ya, semalang itu nasib mereka. Aku tidak berani menyebut kalau ini azab atau karma. Tapi semoga apa yang terjadi bisa menjadi pelajaran berharga bagi siapapun. Agar jangan pernah zalim terhadap seseorang. Karena kita tidak tahu apa yang akan menimpa kita di masa depan. Jangan pernah merasa bangga dengan harta yang dimiliki. Dan jangan pernah menggunakan hal-hal negatif untuk mewujudkan keinginan. Lakukanlah hal-hal positif supaya kehidupan kita tetap aman dan kita bisa meninggal dalam keadaan baik.